Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malan Podcast SMA Negeri 9 Samarinda, edisi Ramadan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu baru yang spesial nih, gak kalah spesial dari tamu-tamu yang sebelumnya, yaitu Pak Ali. Ya, kenal izin, Pak izin sebelumnya Minal Bapak. aizin wal faizin. Oke, karena sebentar lagi nih kan udah mau Idul Fitri ya Pak, besok Iya. Idul Fitrinya nih. Sebenarnya nih Pak, makna dari Idul Fitri sendiri itu apa sih Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nggak terasa ya, Iya. 1 bulan kita sudah berpuasa. Iya. Besok kita mendekati Idul Fitri. Iya, Masya Allah. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, makna Idul Fitri. Tapi sebelum saya menyampaikan makna Idul Fitri, kita perlu tahu apa itu arti daripada Idul Fitri terlebih dahulu. Idul Fitri adalah dari kata Idul, yang artinya adalah perayaan. Perayaan di mana merayakan setelah 1 bulan menahan lapar, menahan hawa nafsu. Nah, itu namanya Idul, perayaan. Sementara Fitri artinya adalah suci. Jadi setelah 1 bulan kita menahan lapar, 1 bulan kita menahan hawa nafsu, kita kembali kepada kesucian jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Oh, jiwa dan raga. Nah, maka dikatakan Idul Fitri adalah merayakan kemerdekaan yang hakiki. Selama 1 bulan kita menahan dari segala nafsu, segala menahan dari semua kegiatan-kegiatan yang tidak baik, kita tahan. Kemudian di hari Idul Fitri ini kita kembali kepada suci, kita merayakan kesucian itu. Nah, itu namanya kita lihat Idul Fitri. Maka ketika kita mengetahui daripada arti Idul Fitri sendiri itu, kita akan menitik beratkan pada 4 makna. 4 makna Idul Fitri. Ya. Yang pertama adalah makna momen di mana kita mampu menahan hawa nafsu. Nah, ini makna yang pertama. Kita mampu menahan hawa nafsu, baik menahan rasa lapar, ya, menahan kalimat-kalimat yang buruk yang selalu kita isi dengan berzikir, ya, kita membaca banyak-banyak Quran, karena kita tahu di bulan puasa itu kan bulan penuh dilimpatkan pahala. Nah, makanya ketika kita bisa menahan hawa nafsu, ini momen yang tepat pada saat di malam Idul Fitri. Kan? Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, makna daripada Idul Fitri adalah momen kita saling maafan. Nah, waktunya kalau kita punya banyak kesalahan, ya baik sengaja maupun tidak disengaja, di momen Idul Fitri itu kita mendapatkan makna untuk sesegera mungkin meminta maaf. Nah, di situ. Terus makna berikutnya dari perayaan Idul Fitri adalah momen di mana kita mengintrospeksi diri kita, ya, mengintrospeksi diri kita agar diri kita ini kembali kepada suci, kembali kepada fitrah, ya kan? Fitrah itu sama. Sama. Fitri
itu bahasa Arabnya, fitrah juga bahasa Arab. Jadi di mana kita mengintrospeksi diri selama 1 tahun kita melakukan kegiatan, kita introspeksi di malam Idul Fitri, setelah bermaaf-maafan, ada kesalahan, kita segera minta maaf. Kita mengintrospeksi diri kan, supaya kita kembali kepada fitrah. Kemudian yang berikutnya, makna daripada Idul Fitri yang keempat adalah di mana momen Idul Fitri itu adalah momen untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di yang keempat ini adalah momen meningkatkan iman dan takwa? Yang pertama, kita sudah menahan hawa nafsu selama 1 bulan. Terus kemudian malamnya kita kembali merayakan, ya kan? Ya. Kemudian kita mengintrospeksi diri untuk menjadi kepada yang fitrah. Maka yang keempat adalah kita kuatkan, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan, ya kita perbaiki. Yang sudah baik kita perbaiki. Namanya kan introspeksi nih. Iya. Kita tahu, 1 bulan ini ngapain, apa yang salah sama diri saya ya. Ada yang saya tinggalkan enggak ya? Kan? Ada yang sudah saya lakukan yang tidak sesuai dengan anjuran agama enggak ya? Baik mulai dari perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Kalau memang sudah kita introspeksi diri, sudah tahu mana kekurangan saya, mana yang perlu saya perbaiki, maka setelah Idul Fitri, kita kembali, kita kuatkan lagi iman dan takwa kita. Yang kurang jangan sampai tambah kurang, harus diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi. Ya, itu diperbaiki lagi yang memang tadinya ditinggalkan dilakukan. Perintah-perintah yang ditinggalkan dilakukan. Atau larangan-larangan yang dilakukan ditinggalkan. Itu namanya setelah kita kembali fitri harus seperti itu. Nah, itulah makna daripada Idul Fitri. Terima kasih Bapak. Selanjutnya nih Pak, karena ini kan mendekati Idul Fitri gitu ya Pak. Sebagai kami sebagai kaum muslimin gitu ya Pak, apa saja sih yang kita harus persiapkan gitu untuk menyambut hari raya Idul Fitri ini? Oke. Apa ya yang harus kita persiapkan dalam menyambut Idul Fitri? Banyak hal yang harus kita siapkan terkait dengan penyambutan Idul Fitri. Karena tadi saya katakan Idul Fitri itu kan merayakan kesucian jiwa kita, gitu kan. Pastinya persiapan itu sangat matang sekali, ya kan? Iya. Persiapan itu sangat matang. Di antaranya adalah pastinya karena di malam hari raya Idul Fitri itu adalah perayaan kefitrohan, perayaan kesucian jiwa raga, maka banyak di antara kita itu otomatis adalah melaksanakan takbiran, ya kan? Memuji, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Sebagai rasa syukur yang tak terhingga, ya, sebagai rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan yang Allah berikan. Ya kan? Selama 1 bulan kita diberi kekuatan, ya kan? Kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua dengan kebahagiaan merayakan di malam itu. Sehingga makanya banyak sekali orang memanfaatkan momen malam itu untuk betul-betul duduk di tempat ibadah hanya mengucapkan tahmid, tahlil, ya kan? Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga lagi
apalagi Pak yang dipersiapkan ketika pada saat pada saat Idul Fitri ya. Yang jelas mental. Karena kita itu pastinya ini yang sering ditinggalkan banyak orang. Ya. Pastinya kita selama sebelum Idul Fitri itu kan ada salah baik sengaja maupun tidak. Nah ini yang jarang sekali dipikirkan kita semua nih. Kadang kalau sudah nggak seneng sama seseorang, nggak peduli itu Idul Fitri ke apa, sudah aku nggak seneng ya sudah nggak seneng kan begitu kan. Nah makanya ini harus disiapkan mental pada saat Idul Fitri. Saya harus setelah saya introspeksi, ya kan tadi saya katakan harus setelah kita introspeksi, maka ketika di Idul Fitri ya harus semua disucikan. Ada orang yang punya kesalahan sebesar apapun kesalahan itu kita maafkan. Nah ini kita maafkan. Terus kemudian apa saja yang dipersiapkan pada saat Idul Fitri? Ada selain dua tadi itu, yaitu manfaat yang dipersiapkan berikutnya adalah kita bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai yang selama ini nggak ketemu, baik via HP maupun bisa langsung ketemu. Itu kan perlu persiapan, nggak sekedarnya biasa aja, tidak, itu pasti perlu persiapan karena itu mental. Kita ketemu dengan orang yang lama sekali nggak pernah kita ketemu, kita siapkan mental kita. Nah, ada lagi yang sering dipersiapkan oleh banyak orang ketika menghadapi atau mendekati malam Idul Fitri. Kalau di kampung-kampung sana, mungkin kampung Bapak termasuk diantaranya adalah kadang itu ada yang sebulan sebelumnya sudah mempersiapkan, aku nanti Lebaran mau tak siapkan makanan ini, ya kan. Ada juga yang seminggu sebelumnya sudah persiapan. Apalagi kalau di beberapa tempat itu seminggu sebelum hari Idul Fitri rumah sudah dipersiapkan seindah mungkin, sebagus mungkin. Digunakan untuk apa ya? Karena merasakan senang, merayakan. Nanti saudara-saudaraku datang semua untuk menyambut tamu. Untuk menyambut tamu. Kita merayakan bersama, bahagia bersama. Nah, kemudian ada lagi yang dipersiapkan oleh khalayak umum masyarakat Muslim untuk Idul Fitri adalah bersalam-salaman, saling memaafkan. Ini tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, biar bagaimanapun kita itu pasti punya salah, ya kan? Kita pasti punya kekurangan di antara teman, di antara orang di sekitar kita itu kita pasti punya kekurangan, punya kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Nah di momen inilah dipersiapkan untuk supaya kita nanti kalau bahasanya adalah kita kembali kepada fitri itu kita kembali kepada sesuatu yang tidak punya salah, sesuatu yang memang bersih. Karena memang kesalahan itu kan diibaratkan setiap ada orang yang punya salah maka hatinya akan tertetes satu tinta hitam di hatinya. Itu kalau kita punya salah. Maka kalau kesalahan itu tidak kita hapuskan dengan cara meminta maaf, dengan beristighfar, maka cinta itu tidak akan hilang. Sehingga hati kita menjadi keruh. Tapi kalau kita mau saling memaafkan, mau beristighfar, maka hati tadi yang tertetes tinta kembali menjadi bersih. Itulah makna fitrah. Yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya selama Idul Fitri ini ya Pak, itu perbuatan apa saja sih Pak yang baik kita lakukan untuk pada sesama manusia gitu Pak? Oke. Baik. Apa saja? Sesama manusia, apa yang harus kita lakukan Pak selama Idul Fitri? Tadi saya sudah sampaikan panjang lebar termasuk
termasuk gimana kita bisa kuat, bisa memberikan maaf yang memang sebenar-benarnya maaf. Iya. Gitu ya. Saling memaafkan. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat Idul Fitri itu, Pak, supaya kita mendapatkan makna yang sebenarnya. Nah, persiapan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya, otomatis yang harus kita lakukan adalah yang tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Contoh nih, pada saat mempersiapkan baju, Iya. harusnya satu cukup, nggak perlu dipersiapkan yang berlebih-lebihan lebih daripada satu. Nah, itu nanti malah ketika kita melakukan yang semacam itu, yang berlebih-lebihan semacam itu, akan banyak mendatangkan mundorot dan bahkan bisa mendatangkan fitnah. Contoh nih, kamu beli 3 baju, kemudian kamu ceritakan sama temenmu nih, pas kebetulan temenmu hanya cuma 1 baju, itu pun harganya masih di bawah standar. Kalau kamu cerita, aku lu kemarin beli baju nih, ada 3, 1 baju harganya 500, kalau 3 1.500.000, maka perasaan temenmu itu akan terpukul, ya kan? Dia bisa menjadi menyalahkan orang tuanya, bisa jadi. Dia bisa jadi berpikir malah justru pikir, sombong lo, padahal kan enggak. Akhirnya jadi fitnah dan menjadi mudarat. Nah, ini yang harus kita tinggalkan pada saat mempersiapkan Lebaran itu tadi, pada saat mempersiapkan Idul Fitri, supaya tidak menjadikan orang lain itu malah tambah nggak senang dengan kita, malah menjadikan fitnah terhadap diri kita. Secukupnya saja. Seandainya 1 cukup, nggak perlu tambah, nggak perlu berlebihan. Sama ketika makanan, ini yang kadang terjadi di beberapa tempat itu, mempersiapkan makanan yang luar biasa mewahnya, jenisnya nggak cuma 1. Nah, katakan gitu ya. Nah, itu nggak cuma di sini, di tempat saya tuh sering kayak gitu. Jadi macam-macam makanan. Padahal makanan yang ada itu juga sama dengan makanan tempat-tempat yang lain. Nah, otomatis kan banyak orang yang sama seperti di rumah saya. Jadi yang penting cukup ketemu silaturahim kan gitu. Akhirnya banyak makan yang tidak termakan. Jadi mubazir ya, Pak. Nah, banyak malah jadi mubazir. Ya kemungkinan setelah Lebaran masih dimakan, cuman kan kadang-kadang kalau terlalu banyak makanan yang ada, lebih banyak mubazir. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Oh iya gitu. Nah, untuk Bapak sendiri nih, dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak harapan gitu untuk Idul Fitri yang ini dan di tahun depan nih akan datang? Oke. Pastinya kita setiap tahun itu selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kan. Ini di malam terakhir bulan Ramadan, itu kan perasaan sudah rasanya sedih nih, mau ditinggal Ramadan kan. Ya kan? Iya. Karena Ramadan itu adalah bulannya kita, bulan dimana Allah itu ngasih 1 bulan penuh untuk kita, bisa banyak-banyaklah minta ampunan, banyak-banyaklah berbuat baik di bulan Ramadan itu, supaya pahala kita berlipat ganda. Nah, ketika kita sudah mendekati Idul Fitri Syawal ini, kan kita kehilangan nih nanti bulan itu kan sedih. Nah, harapan saya ke depan saya ketemu lagi Ramadan, saya akan memperbanyak amal ibadah. Saya akan memperbanyak perintah-perintah Allah. Kan gitu. Harapannya seperti itu. Nah, harapan untuk Idul Fitri besok, ya kita semua berharap tentunya adalah kita ambil makna daripada Idul Fitri sendiri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengambil makna Idul Fitri itu hanya bersenang-senang belaka. Walaupun di situ ada perayaan, memang tidak kita pungkiri Idul Fitri itu adalah perayaan kemerdekaan kita. Dari menahan hawa nafsu selama 1 bulan memang benar. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kita melupakan tetangga kita malah pergi ke jauh untuk meminta maaf padahal sama tetangganya banyak maafnya. Kalau bisa jangan di situ. Pokoknya diutamakan tetangga, kita maafkan semuanya, kita yang penting dengan kanan kiri baik. Kalau dengan yang lain insya Allah akan
Nah, tentunya harapannya seperti itu. Di tahun yang ke depan juga berusaha semaksimal mungkin untuk semakin baik. Biar tambah iman dan takwa kita semakin kepada Allah itu semakin meningkat, semakin menanjak. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, hikmah dari Hari Raya Idul Fitri itu apa? Oke, baik. Tentunya banyak hikmah ya. Kalau dari acara kegiatan Idul Fitri. Hikmah yang terbesar adalah di Idul Fitri yang terjadi kepada kita itu kita semakin banyak sambung silaturahimnya, ya. Karena di momen Idul Fitri itu pasti yang terjadi adalah saling memaafkan, kan? Iya. Itu yang pertama. Di momen saling memaafkan itu kita banyak sambung silaturahim. Karena kalau kita sering menyambung silaturahim, maka rezeki akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, hikmah daripada perayaan Idul Fitri adalah kita semakin legowo, ya, semakin terbuka lebar kepada semua orang di sekitar kita, terkhususnya dan umumnya semua makhluk. Kita bisa memaafkan, bisa memberikan hati terbuka kepada orang lain terhadap kita. Nah, terus hikmah yang berikutnya adalah kita semakin menambah persaudaraan, kita semakin menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang didapatkan. Karena ini episode terakhir dari edisi spesial Ramadan, bisa berikan pesan atau pesan untuk penonton yang sedang menonton video ini, Pak? Oke. Pesan dan kesan terhadap penonton, ya. Ini luar biasa. Yang jelas hari ini saya terkesan ya dengan penonton yang ada. Senang sekali saya, wajahnya yang ceria, yang cerah. Ya. Pesannya adalah pada momen Idul Fitri kita berlomba-lombanya bukan untuk pamer, ya. Di hari raya Idul Fitri berlomba-lombanya adalah untuk memperbanyak sambung silaturahim, ya, karena makna dari perayaan itu sendiri kan tadi sudah saya sebutkan, ya kan, kita setelah mengintrospeksi akan kesalahan kita, akan kekurangan kita, maka saya berpesan kepada kalian semua, kalau memang ternyata sudah tahu bahwa di sekitar kita itu ada orang yang kita punya salah dengan mereka, buka hati kita untuk meminta maaf. Ya, kita buka selebar-lebarnya, pintu maaf kita buka selebar-lebarnya. Karena kalau kita punya salah kepada manusia itu susah sekali terhapus dosanya sebelum kita meminta maaf. Ya kan? Kalau kita kita salah sama Allah gampang aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Allah pasti ngampuni. Tetapi kalau kita punya salah sama orang, kalau kita nggak minta maaf sama orang, nah, maka dosa itu belum terampuni oleh Allah. Artinya tidak usah berat hati untuk meminta maaf kepada siapa. Nah, atas momen Idul Fitri inilah mudahkan lisan kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Seperti itu pesan saya. Ya, terima kasih Bapak atas ilmunya dan nasihat-nasihatnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi sobat Semalan, bagi saya sendiri, dan bagi Bapak juga. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di Pod Semalan, telah meluangkan waktunya. Ya, sobat Semalan semua, berakhirnya episode kali ini berakhir juga Pod Semalan edisi spesial Ramadan. Dan saya mohon maaf apabila selama ini ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Pod Semalan episode selanjutnya.